Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan ya bila anak-anak ingin keluar rumah. Sering-seringlah cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sudah pada siap semuanya? Matematika hari ini kita akan membahas tentang berat dan satuan jarak. Mari kita simak sama-sama materinya ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setiap benda pasti memiliki massa. Massa dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut berat. Nah, massa ini pada setiap benda itu berbeda-beda. Untuk menghitung berat benda dibutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur berat itu kita sebut sebagai timbangan. Timbangan ini bermacam-macam jenisnya, tergantung dengan kita menimbang berat benda seperti apa. Nah, berikut kita lihat ya contoh-contoh dari timbangan itu. Nah, berikut ini adalah gambar neraca sama lengan. Biasa digunakan untuk menimbang benda-benda kecil seperti emas. Selanjutnya adalah gambar timbangan berat badan. Ini untuk mengukur berat badan kita. Selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan ini bisa untuk menimbang buah dan sayur. Nah, ketika anak-anak pergi ke pasar, mungkin anak-anak pernah melihat timbangan seperti ini kan? Berikut ini adalah gambar timbangan dapur. Biasanya digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue atau masakan, agar bahan yang digunakan tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai timbangan duduk. Timbangan ini tidak jauh berbeda dengan timbangan digital. Hanya saja timbangan ini kita melihat beratnya secara manual, tidak langsung oleh mesin timbangannya. Kemudian, timbangan yang besar ini disebut sebagai timbangan besar. Digunakan untuk menimbang benda-benda yang besar seperti beras, tepung terigu, dan lain sebagainya. Kemudian, yang seperti ini disebut timbangan pasar. Biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang di pasar untuk menimbang barang-barang dagangannya. Selanjutnya, timbangan seperti gambar ini adalah timbangan khusus untuk menimbang bayi, yang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran bayi. Biasanya, anak-anak dapat menemukan timbangan seperti ini di posyandu atau di dokter yang mengurusi bagian bayi. Selanjutnya, bentuk timbangan yang seperti ini kita sebut sebagai timbangan gantung. Biasanya digunakan untuk mengukur atau menimbang benda-benda yang sulit untuk diletakkan di satu tempat, sehingga memudahkannya dengan cara digantung. Berikut ini adalah contoh cara membaca timbangan. Nah, satuan timbangan itu biasanya ada kilogram atau disingkat kg, dan gram atau disingkat G. Di sini kita bisa melihat ada gambar anggur 1 kg atau berarti beratnya adalah 1 kg. Kemudian ada semangka 2 kg atau 2 kg, jeruk 700 G atau 700 gram, dan yang terakhir ada apel yang beratnya adalah 950 G atau 950 gram. Selanjutnya kita akan membahas satuan jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dari satu tempat ke tempat lainnya.
Nah, jarak itu memiliki satuan. Secara umum, satuan jarak adalah meter yang disingkat dengan M dan kilometer yang disingkat dengan km. Sebelumnya, kita lihat dulu ya, ini adalah tangga satuan jarak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kita lihat dari kilometer ke meter adalah turun 3 tangga. Nah, turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Maka 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ustazah memiliki contoh. Ini adalah rumah Edo. Dan Edo akan pergi ke rumah nenek. Jarak dari rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Nah, jika kita ingin mengubah jaraknya menjadi meter, maka proses pengerjaannya adalah 5 km ditambah 300 meter. 5 kilometernya kita ubah dulu menjadi meter. 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Kemudian ditambah dengan 300 menjadi 5300 meter. Begitupun cara menghitung jarak dari rumah Edo ke kebun binatang. Nanti anak-anak bisa coba sendiri ya di rumah. Nah, adakah yang masih bingung? Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa mempelajari di buku tematiknya ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu sehingga dapat maksimal dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.